berbicara terkait dengan aset yang diaku-aku pada zaman Belanda gitu. Yang seharusnya kan ketika merdeka itu dikembalikan buat warganya gitu ya. Kembalikan buat rakyat Indonesia gitu, iya. Nah sekarang harusnya lagi kembang lagi. Karena hujan? Karena hujan jadinya ya kayak gini. Nggak ada. Rontok ya? Rontok. Jadi Kemarin kan ada yang dapat batu bara itu. Alat tangkapnya rusak, tidak dapat ikan, dapatnya itu batu bara yang masuk. Kawasan yang di sekitaran sini banyak tembok yang retak-retak. Ada longsor di Seke yang dekat mata air di bawah. Ngeri banget sih sebenarnya. Masyarakat sana bisa tetap bertahan juga, tetap mempertahankan ruang hidup juga dengan ancaman polusi udara dan juga dampak-dampak yang lainnya. Halo, perkenalkan nama aku Iman Sulaiman, sering dikenal juga dengan panggilan Dayak. Kegiatan sehari-hari untuk beberapa tahun ini lebih ke kayak berkebun juga, mengelola lahan-lahan keluarga juga, terus bikin kegiatan kolektif kayak gitu setelah beberapa tahun, 4 tahun ke belakang juga. Bikin kayak lapakan baca atau juga kegiatan lingkungan juga di daerah Das Citarum dan juga kayak kegiatan penanaman juga di daerah Malabar. Mengelola kayak peternakan ini, kandang ayam, kambing, terus ada juga perpustakaan juga. Kemarin ya 2022 itu nggak kepikiran ada kegiatan apapun. Tim Greenpeace kayak gitu ada ngabarin, mereka tuh nyeritain tentang tempat-tempat yang bakal kita lewatin dari mulai Jakarta, Bandung, ada juga di Banjarnegara, Batang, sampai ke Bali itu ada beberapa tempat yang emang harus dilewatin. Dan di tempat itu ada yang kena banjirop, ada yang kena cuaca, gagal panen atau sejenisnya. Dan itu juga kalau yang gagal panen berlaku sama di sini juga. Dan itu kayak, oh iya, ini cocok banget buat pengetahuan baru kayak gitu. Nah itu yang sangat bikin tertarik kan. Panjang perjalanan di Bandung kayak kepikiran juga sih sebenarnya apa sih yang terdampak di Dago Elos itu. Kalau secara kronologi begini, di tahun 2020 tuh kita sempat memenangkan proses hukum ya, di tahapan kasasi terhadap kasus Dago Elos ini. Tetapi di tahun 2022, bulan Juni kemarin, kita mendapat berita yang sangat gak enak gitu ya. Tiba-tiba si putusannya tuh tanpa ada bukti yang baru gitu, membalikan keadaan. Itu Taman Sari dan Dago Elos berbicara terkait dengan aset yang diaku-aku pada zaman Belanda gitu. Yang seharusnya kan ketika merdeka dikembalikan buat warganya gitu ya. Kembalikan buat rakyat Indonesia gitu, iya. Ya pasti ini ancaman terbesar gitu ya buat warga, buat kehilangan rumah dengan tanah yang mereka miliki. Sampai sejauh ini khususnya dari adanya bangunan di belakang gitu ya, dan juga pembangunan-pembangunan yang dilakukan di sekitaran kawasan Dago gitu. Warga di Bandung lah khususnya sudah bisa merasakan kok tentunya gitu perubahan-perubahannya. Air makin sedikit, kemudian tanah di sini juga ya labil. Pembuktiannya bangunan ini ada itu beberapa kawasan yang di sekitaran sini itu banyak tembok yang retak-retak segala macam gitu. Sudah ada pembuktiannya juga, ada longsor di Seke yang dekat mata air di bawah gitu. Kemudian keringnya mata air di bawah, itu juga salah satu dampaknya. Konteks penggusuran di kota Bandung tuh itu bermacam-macam polanya. Ada yang khusus buat mempercantik kota, ada yang didasari dengan daerahnya kumuh. Kampung kota itu dirasa kumuh oleh pemerintah, itu di stigma kumuh. Terus yang ketiga itu
ya mau nggak mau terkait dengan pembangunan. Aktornya juga beragam, mulai dari pemerintah negara sebagai pemerintah sendiri maupun aktor-aktor swasta lainnya. Yang bikin takutnya karena dampaknya itu. Jangan sampailah itu atas dasar dalih pembangunan masyarakat, lingkungan, semuanya ya dilibas begitu saja hanya atas dasar pembangunan dan arus investasi di Kota Bandung. Akhir di sana mulai jalan kemarin, dan emang seperjalanan jalan emang tujuan awal itu Bandung itu nyampe ke Semarang, perjalanan Semarang. Dan sepanjang perjalanan itu emang kita bakal ngelewatin tempat-tempat terdampak dan juga ngerasain secara langsung. Karena emang kayak bersepeda itu lebih ke kita nikmatin perjalanan yang lebih pelan gitu daripada kayak pakai motor, pakai mobil dan sejenisnya. Dari pagi nyampe sore, tadi Bandung, Tasik, Majenan dan sejenisnya itu bener-bener digempur hujan. Kayaknya pas kemarin di Karangkoban kita pas nyampe juga digempur hujan. Udah sampai 1 hari kita nggak kemana-mana. Besoknya jalan ke tempatnya Mbak Dewi. Itu kemarin sebenarnya udah di Bandung kita udah ketemu juga sama Mbak Dewi itu. Udah ngobrol-ngobrol dikit lah tentang perkebunan kopi dia sama temen-temennya di daerah Karangkoban. Dulu tuh katanya kalau lagi panen raya dia panen sampai beberapa kuntal gitu. Tapi pas kemarin cuma dapat 50 kilo, kok bisa gitu ya? Hujan terus. Ya. Hujan terus dari Januari, Februari sampai bulan ini pun panasnya kurang. Gitu. Harusnya itu panen raya di bulan Juni, Juli sampai awal Agustus. Mulai Maret, April, Mei itu harusnya pohon kopi itu sedang bunganya itu sedang cantik-cantiknya. Ya, tapi hujan terus, kena hujan, kena angin, ya udah si bunga-bunga kopinya itu rontok semua. Dan akhirnya aku punya kesempatan buat ngobrol langsung sama teman-teman dari kebunnya, terus lihat kebunnya langsung. Karena kemarin kan udah panen raya. Nah sekarang harusnya lagi kembang lagi. Karena hujan. Karena hujan jadinya ya kayak gini. Nggak ada. Rontok ya? Rontok. Jadi kopi jadinya. Iya. Terus pada busung tuh. Kan bekas kembang ini. Setelah dari kebun balik ke tempat pengolahan kopinya, ternyata masalahnya bukan cuma di kebun gitu. Ketika emang udah dipanen, masalahnya pengeringan karena emang matahari di sana itu bener-bener gak muncul dan emang hujan terus gitu. Ya biasanya kayak gitu, kita berusaha buat kalau panas sebentar kita keluarin, terus paling diangin-angin gitu. Terus pas udah ngobrol-ngobrol gitu, ketemu sama teman-teman dari Solar Generation, dari Antar juga. Kita di sini akan memasang solar dryer, yang mana itu tuh nantinya akan membantu teman-teman dari Lady Farm, karena kita tahu juga nih sekarang udah banyak banget hujan gitu, yang harusnya kopinya bisa dijemur secara maksimal, tapi sekarang tuh udah enggak gitu. Itu nanti akan kita taruh di atasnya lampu, terus si lampu ini kan nanti bakal ngeringin kopi-kopi yang ada di situ. Dan biasanya kalau misalkan tanpa lampu termal, kalau cuacanya hujan terus, kita bisa ngabisin waktu sekitar 3 minggu. Kalau ini bisa lebih cepat daripada 1 minggu. Nah, harapannya kita bisa sama-sama terus membantu teman-teman yang terdampak krisis iklim, dan kita bisa memberikan contoh solusinya.
aku sama teman-temannya mulai lanjut lagi ke daerah Batang. Kok kalau naik kereta dari Surabaya, kalau naik kereta sore, kadang-kadang tuh jalan itu lewat ke Batang itu. Ada bangunan-bangunan yang gede banget pinggir laut kayak gitu. Dan secara kemarin udah kejawab bahwa itu si bangunan itu adalah salah satu PLTU terbesar juga sih ya. Dulu itu belum ada PLTU tuh nelayan sini jaya Mas. Apalagi semenjak solar mahal, nelayan kecil susah. Soalnya lautnya nggak ada apa-apa, sepi. Dulu itu belum ada PLTU, nelayan sini berangkatnya itu nggak jauh, paling dekat sejam paling pulang. Dapatnya tuh banyak. Sekarang adanya PLTU susah, banyak tongkang. Kalau mau berangkat itu ada kapal-kapalnya, lewatnya muter susah. Mau berangkat ke PLTU ada polisinya, dikejar-kejar. Kalau mau memancing, dikejar-kejar. Iya, dikejar-kejar. Kalau ntar saya mancing bapak, saya tembak loh gitu. Iya, kita udah demo ke Jakarta, ke Semarang, udah demo 5 tahun nggak berhasil Mas. Kita demo ke Jakarta, di sana kita diusir sama polisi. Demanya kan untuk memperjuangkan hasil laut kita, tanah kita gitu lah. Nah, kita terus gitu di situ nunggu lah sampai Bapak Presiden datang, tapi nggak direspon sama sekali sama Bapak Presiden. Namanya juga perjuangan, Mbak. Gimana pun ya kita harus memperjuangkan. Kemarin kan ada yang dapat batu bara itu. Alat tangkapnya rusak, nggak dapat ikan, dapatnya itu batu bara yang masuk. Depannya ya maunya ya nggak ada PLTU ya, biar sejahtera seperti dulu. Biar orang yang mencari ikan pada senang pergi senyum pulang senyum. Ngeri banget sih sebenarnya. Dan memang salut banget juga masyarakat sana bisa tetap bertahan juga, tetap mempertahankan ruang hidup juga dengan ancaman polusi udara dan juga dampak-dampak yang lain. Ya, selama 25 hari perjalanan, apa yang tadinya nggak pernah terpikir kayak gitu ya, sama aku juga, akhirnya kayak bener-bener jadi sebuah pikiran yang terus aja ngebayangin kayak gitu. Mungkin aja apa yang terjadi di Dago Elos, Karangkoban, Banjarnegara, apa yang terjadi di Batang, dan juga dampak-dampak yang terjadi di sana, itu bisa aja terjadi di tempat kita, entah itu kapan gitu. Tanpa ada sebuah pemberitahuan, tiba-tiba dampak yang tadinya gak pernah kita pikirin langsung datang aja kayak gitu. Dan ini jadi sebuah PR dan juga buat sebuah kesadaran gitu. PR buat sebuah kesadaran buat kita bahwa hal-hal yang kayak terjadi sebelumnya itu terjadi karena kita juga sih. Itu yang bikin kayak aku pengen ngomong buat diri aku sendiri, aku harus berubah sih sekarang. Entah dengan gaya hidup yang lebih ramah lagi, entah dengan pola pikir yang lebih ramah lagi, atau entah dengan yang lainnya. Dengan membuat jembatan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedulur Kendeng datang ke Lasem untuk mengajak kami melihat langsung ke Kendeng. Mereka ingin mengajak kami melihat langsung apa yang terjadi di daerahnya.